3. Siapakah Zulkarnain itu? Sesungguhnya melakukan identifikasi pribadi Zulkarnain sangatlah membantu untuk mengetahui lokasi tempat ini atau lokasi dinding penutup yang menjadi penghalang antara kita dengan Ya'juj dan Ma'juj. Melalui penelitian dan kajian saya terhadap berbagai pendapat yang diriwayatkan dalam masalah ini, saya temukan tiadanya identifikasi yang pasti terhadap pribadi yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Meskipun demikian tokoh ini telah dijelaskan dengan panjang lebar, akan tetapi tampaknya sebagian besar dari penjelasan tersebut hanyalah ijtihad yang dituturkan oleh beberapa ulama salaf melalui kitab-kitab ulama masa lalu, atau syair yang ada, atau hanya berdasarkan ilmu tarikh dan sejarah. Asy-Syaukani telah meringkas berbagai pendapat ulama untuk memastikan siapakah sebenarnya Zulkarnain itu dengan perkataannya. Mereka berbeda pendapat tentang Zulkarnain dengan perbedaan pendapat yang banyak. Dikatakan, dia adalah Iskandar bin Filkus Alexander Felix yang menguasai dunia bersama dinasti Bani Iskandar dari Yunani. Ibnu Ishaq berkata, dia itu lelaki Mesir, namanya Mirzaban bin Mirzabah al-Yunaniyah. Keturunan Yunani bin Yafits bin Nur. Dikatakan, dia itu seorang raja yang bernama Hurmuz. Dikatakan, dia itu seorang raja yang bernama Hardis. Dikatakan, seorang pemuda dari Romawi. Dikatakan, dia itu seorang nabi. Disebutkan pula, dia itu seorang hamba yang salih. Dikatakan, namanya Abdullah bin Dahak. Dikatakan pula, Mus'ab bin Abdullah, salah satu anak dari Kahlan bin Sabak. Al-Qurtubi meriwayatkan dari As-Suhaili bahwasanya dia berkata, sesungguhnya informasi yang kuat dari ilmu orang-orang yang terpercaya, bahwasanya keduanya Ya'juj dan Ma'juj itu dua, yang pertama pada masa Ibrahim alaihi salam, sedangkan yang satunya dekat dengan masa Isa alaihi salam. Dikatakan, dia itu Abu Karib al-Himyari. Dikatakan juga, dia itu salah seorang malaikat, Fathul Qadir. Menyimak berbagai pendapat tersebut, seberapa besar perbedaan pendapat yang tampak dalam penentuan identitas Zulkarnain memunculkan kemungkinan menurut saya bahwa sebagian raja atau pembesar telah menggunakan nama itu sebagai nama diri atau gelar untuk mendapatkan kebaikan dari sejarah perjalanan hidup Zulkarnain yang asli. Atau bisa juga karena nama itu mengandung makna kekuatan dan kerajaan, karena penggunaan katakan tanduk itu sebagai simbol bagi raja yang sudah dikenal secara luas. Inilah yang menyebabkan terjadinya silang pendapat dan tumpang tindih dalam penentuan pribadi Zulkarnain. Menurut dugaan saya, penentuan pribadi Zulkarnain ini menjadikan ulama terbagi menjadi 4 pendapat. Saya akan menyebutkannya untuk menjelaskan mana yang kuat menurut saya. Allah lebih mengetahui yang benar dalam hal ini. Pendapat pertama, dia itu Iskandar al-Makduni Alexander Macedonia. Ulama yang menyatakan pendapat ini bersandar kepada sebuah hadits yang diriwayatkan tentang hal itu, bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Zulkarnain. Lalu beliau bersabda, dia itu berasal dari Romawi. Lalu dia diberi kerajaan, lantas dia berpindah ke Mesir dan membangun kota Iskandariah Alexandria. Tatkala sudah selesai, seorang raja memberinya kedudukan, lantas dia naik dengannya. Dia berkata, lihatlah apa yang ada di bawahmu. Dia berkata, aku melihat sebuah kota. Dia berkata, itulah dunia seluruhnya. Allah hanya menghendaki untuk memperlihatkannya kepadamu. Dan Allah benar-benar akan memberikan untukmu kekuasaan di negeri itu. Maka berjalanlah di sana, ajarilah orang bodoh, dan teguhkanlah orang yang berilmu. Atsar ini disebutkan oleh Ibnu Hajar, dan dia menyandarkannya kepada At-Tabarani, dan lainnya. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahiyah, dan dia ini orang yang daif. Hadits ini daif, karenanya Ibnu Hajar berkomentar dengan perkataannya, hadits ini, kalau saja sahih, sungguh akan dapat menghilangkan perselisihan yang terjadi. Sayang sekali hadits ini daif. Demikian juga dengan pernyataan bahwa Iskandar adalah orang kafir yang salah satu gurunya Aristoteles yang juga kafir. Tak ada keraguan lagi pendapat ini, sangat ngawur. Sebaliknya ayat-ayat yang ada menunjuk ke Zulkarnain itu seorang hamba yang saleh, dan ada kemungkinan dia itu raja sekaligus nabi. B. Pendapat kedua, dia itu seorang raja pada masa Nabi Ibrahim alaihi salam. Pendapat ini menurut Ibnu Hajar diterima oleh Al-Bukhari. Oleh karenanya dia mengomentari sistematika hadits-hadits bab ini dengan perkataannya, dan di dalam pemuatan biografi Zulkarnain,
Sebelum Ibrahim alaihi salam yang dilakukan oleh penyusun kitab ini Al-Bukhari terkandung isyarat melemahkan pendapat orang yang mendakwakan bahwa Zulkarnain itulah Iskandar dari Yunani Alexander. Karena Iskandar itu hidupnya dekat dari zaman Isa alaihi salam. Sedangkan di antara zaman Ibrahim dan Isa alaihi salam itu terbentang waktu lebih dari 2000 tahun. Fath al-Bari. Ibnu Hajar menganggap kuat pendapat ini dan membawakan sejumlah atsar dari sahabat dan tabi'in yang menunjukkan pertemuan antara Zulkarnain dengan Ibrahim. Akan tetapi seluruh atsar tersebut tidak bebas dari kritikan. Pendapat ketiga, Zulkarnain itu seorang raja dari Arab. Pendapat ini telah disebutkan oleh Ibnu Hajar dan dia juga menyertakan berbagai perbedaan pendapat tentang identitas pribadinya. Apakah dia itu termasuk dari kalangan raja-raja Humay atau raja-raja Haira? Sejumlah syair Arab menunjukkan hal itu yang di dalamnya sebut nama Zulkarnain, dan disebut-sebut pula perasaan bangga sejumlah kabilah Arab dengan nama itu. Menurut saya, pendapat ini jauh dari kebenaran. Syair-syair semacam ini, kadang-kadang yang dimaksudkan adalah seorang lelaki dari kalangan Arab yang bergelar dengan julukan tersebut. Sudah diketahui dalam sejarah, bahwa tidak pernah disebut-sebut nama ini bagi seorang raja pun dalam perjalanan hidup yang panjang dari para raja Humair maupun Hairah. Pendapat keempat, Zulkarnain itu seorang raja Persia bernama Kores. Pendapat ini dituturkan oleh Said Hawa dari Abul Kalam Asad, seorang ulama India. Penunjukan kisah ini pada surat Al-Kahfi menguatkan bahwa dialah Zulkarnain. Kekurangan pendapat ini adalah adanya sejumlah prasasti Persia yang mengisyaratkan bahwa Quraisy beragama jahiliyah. Bahkan tetapi ada kemungkinan prasasti yang menunjukkan kejahiliyahannya Quraisy itu karena pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh raja-raja sesudahnya. Ini sebagaimana orang-orang Quraisy yang memutarbalikan dan mengubah-ubah agama Ibrahim alaihi salam, lantas mereka pun membuat sejumlah lukisannya di dalam Ka'bah sebagai orang yang sedang mengundi nasib dengan anak panah. Bagaimanapun juga lukisan-lukisan yang terdapat di dalam Ka'bah yang seperti itu tidak menunjukkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, agama yang dianut oleh Ibrahim alaihi salam. Akan tetapi itu hanyalah pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sepeninggalnya. Ini sebagaimana pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada klaim mereka bahwa Sulaiman alaihi salam itu telah kafir kepada Allah dan dia juga telah menggunakan sihir agar jin tunduk kepada dirinya. Mungkin saja pemutarbalikan fakta yang seperti itu terjadi pula pada diri Quraisy yang dilakukan oleh raja-raja sesudahnya. Ringkasan pengambilan petunjuk Abul Kalam Asad dan Hamid al-Aulaki tentang pengukuhan pendapat bahwa Quraisy itulah Zulkarnain. Abul Kalam adalah seorang pakar paling terkemuka dari India. Dia telah merilis hasil penelitiannya setebal 103 halaman seputar hakikat Zulkarnain. Dia memulainya dengan beberapa pendahuluan. Setelah itu dia menyimpulkan bahwa Zulkarnain itu sebenarnya Quraisy, raja Persia. Kesimpulan yang sama juga dihasilkan oleh seorang peneliti bernama Hamid al-Aulaki dalam penelitiannya yang berjudul Yajud Majud adalah penduduk pedalaman Asia dan ujung-ujung dunia. Karena itulah saya paparkan ringkasan gagasan ini menurut para peneliti sebagai berikut. 1. Keterkaitan tema Zulkarnain dengan pertanyaan dari kaum Yahudi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Zulkarnain. Pertanyaan ini sepertinya termasuk bab pengujian terhadap diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi sangat mungkin telah mengetahui hakikat Zulkarnain. Karenanya Al-Quran datang untuk menjawab pertanyaan mereka sekaligus menjadi bukti yang mengukuhkan kebenaran kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena inilah permulaan informasi yang benar untuk mengetahui Zulkarnain adalah kitab perjanjian lama Old Testament yang ada di kalangan kaum Yahudi. 2. Termaktub pada kitab Daniel bahwa Nabi Daniel telah melihat dalam mimpinya seekor kambing gibas yang mempunyai 2 tanduk. Kambing itu menanduk dengan tanduknya ke arah timur, barat, dan selatan. Tiada satu binatang pun yang mampu menghadapinya. Selanjutnya kitab itu menyebutkan bahwa malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Daniel dan menerangkan mimpinya itu seraya berkata bahwa kambing yang mempunyai 2 tanduk itu merupakan permisalan dari bersatunya 2 kerajaan, yakni Mada dan Persia. 3. Sifat-sifat yang disebutkan pada mimpi itu sangat tepat dan tidak menyimpang sedikitpun dengan Raja Quraisy. Dialah yang menyatukan 2 kerajaan Mada dan Persia serta dia pula
yang berhasil menguasai Babilonia. Dia menyelamatkan kaum Yahudi dari tawanan Babilonia. Dia juga mempunyai 3 ambisi dalam perang-perangnya. Ambisi menuju ke arah barat untuk memerangi Yunani dan menguasai mereka. Ambisi menuju ke arah timur untuk memerangi kabilah-kabilah pengembara di sana. Serta ambisi menuju ke arah utara untuk menguasai kabilah-kabilah yang bertempat tinggal di pegunungan Jabalia. Dia mempunyai sifat adil, kasih sayang, serta sangat berhasrat untuk menyejahterakan rakyatnya. Abul Kalam Azad menuturkan bahwa dia Quraisy menjalankan agama secara benar dalam ajaran Zoroaster yang masih ditegakkan atas dasar ketauhidan, kemudian ajaran ini dicampuri oleh agama-agama Majusi. Hamid al-Aulaki berpendapat bahwa ada kemungkinan dia masuk Islam melalui perantaraan orang Yahudi yang menjadi tawanan ketika itu sebelum dia bebaskan. 4. Ada nas-nas lainnya pada kitab Asia yang mendeskripsikan sifat dan karakter Quraisy atau Hures dengan sifat-sifat para nabi atau raja yang adil dari orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai penguasa di bumi. Yang menguatkan hal ini adalah telah ditemukan patung Quraisy pada benda-benda peninggalan Persia dan tampak jelas pada patung itu dia memiliki 2 tanduk. 5. Sesudah memaparkan berbagai analisis dan banyak nukilan, Abul Kalam Azad berupaya membuktikan kebenaran dakwaannya. Bahkan dia merangkaikan antara nas Qur'ani yang menggambarkan perjalanan Zulkarnain ke arah tenggelamnya matahari barat yang di sanalah dia mendapati matahari tenggelam di mata air yang berlumpur hitam dengan perjalanan Quraisy ke arah Teluk Kashmir di dekat Laut Aijah. Di pantai dari teluk ini, keadaannya seperti mata air. Kawasan ini sudah berhasil dicapai oleh Quraisy dan dia sudah melihatnya secara langsung. Teluk Kashmir, sebuah teluk sepanjang 120 km yang menjadi muara sungai Gadis yang mempunyai air berwarna keruh karena banyak mengandung debu dan tanah merah yang mengalir dari dataran tinggi Anatolia. 6. Adapun ambisi Quraisy di kawasan timur adalah memburu kabilah-kabilah yang belum berperadaban dari arah padang Sahara, sehingga dia mencapai ke kawasan kabilah-kabilah nomaden yang tidak bertempat tinggal tetap di daerah tertentu dan juga tidak membangun tempat tinggal. Maksudnya mereka ini tidak mempunyai sesuatu pun untuk menutupi tubuh mereka dari terik matahari. Keadaan ini serupa dengan gambaran yang diungkapkan dalam Al-Quran. 7. Abul Kalam Azad berpendapat bahwa ambisi Quraisy di kawasan utara adalah melintasi rangkaian pegunungan Kaukasus yang memanjang antara Laut Hitam, Laut Khazar, dan Laut Qazwin Kaspia. Di sana dia bertemu dengan sejumlah kaum yang tinggal di pegunungan yang masih buas dan liar, terisolir dari peradaban dan sentuhan akal. Al-Aukali memandang jalan lintas pegunungan itu bisa jadi terletak di kawasan yang dekat dengan Sungai Saihun Sradaria dan Sungai Jaihun Amudarya, yakni perpanjangan rangkaian pegunungan Himalaya, pegunungan Hindu-Kush India, pegunungan Tian Shan Xinjiang, China atau Kolon. 8. Abul Kalam Azad menyebut-nyebut adanya sejumlah petunjuk dan indikasi yang mengisyaratkan bahwa Quraisy telah membangun sebuah bangunan semacam tembok penghalang di jalan lintas antara 2 gunung, di wilayah itu wilayah pegunungan Kaukasus di antara Laut Hitam dan Laut Qazwin Kaspia. Tutup penghalang ini jadinya seakan-akan dinding alamiah yang memisahkan antara timur dan barat. 9. Abul Kalam Azad menyebutkan beberapa nukilan dari orang-orang Yunani kuno seperti Herodotus dan Xenophon yang menyifati Quraisy sebagai pribadi yang adil, toleran, dan dermawan. Walaupun orang-orang Yunani tersebut termasuk orang-orang yang memusuhi Quraisy. 10. Didapatkan keterangan dari ucapan Azad dan Al-Aulaki bahwa jalan lintas pegunungan itu terletak di antara 2 rangkaian pegunungan. Azad memandang itulah rangkaian pegunungan Kaukasus, sedangkan Al-Aulaki memandang itulah rangkaian pegunungan Himalaya. Kedua peneliti ini sepakat bahwa gunung-gunung itu menutupi jalan lintas utama, sehingga menghalangi penduduk pedalaman Asia, Momon, atau Tatar di kawasan itu untuk melintasnya menuju ke wilayah timur. Al-Aulaki memandang bahwa penutup tersebut dibangun untuk mencegah suku-suku Mongolia dan Manchuria di Asia Tengah, sehingga mereka mengarah ke daratan Cina, sehingga memaksa Kaisar Cina membangun tembok raksasa untuk melindungi negeri mereka dari serangan tersebut. 11. Azad menyebutkan bahwa termaktub pada kitab Keluaran disebut nama anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam, yang di antara anaknya adalah Yafits, yang mempunyai anak bernama Madad, Yunad, Majud, Tubal, Misr, dan Tiran. Nas ini sudah saya sebutkan dari referensinya pada catatan pinggir catatan kaki.
12. Kedua peneliti ini sepakat bahwa Yajud dan Majud itu suku-suku biadab, nomaden, dan tinggal di pegunungan Manchuria, Mongolia, Asia Tengah, dan Siberia. 13. Sudah diketahui bersama bahwa suku-suku ini acap kali menyerang peradaban di sekitarnya, di antaranya adalah serangan ke arah Asia Kecil, serbuan terhadap Asia Barat, serangan lainnya yang tertuju ke Asia Barat, dan serangan ini berhasil dihentikan oleh Kores. Kemudian serbuan terhadap daratan Cina yang menjadikan Kaisar Cina Qin Shi Huang membangun tembok raksasa Cina, masih ada lagi serangan terhadap Eropa di bawah pimpinan Attila yang menumpas habis kekaisaran Romawi. Lalu serangan terhadap Arab Timur di bawah pimpinan Genghis Khan yang menghabisi kekhalifahan Abbasiyah.